送上我们的节日祝福，看看我们的成品吧。我们在印度尼西亚雅加达给大家拜年啦！祝大家新春快乐，阖家幸福。Speaker 的观众朋友，大家好！不知不觉，距离年底只剩下3个月了。你们知道这一位置是什么吗？iklan penjualan rumah, yang baik itu berbahasa Cina maupun dalam berbahasa Indonesia. Yang itu dalam bahasa Indonesia perempuannya menyatakan bahwa ini aman, ada semua aparat keamanan, ada 3 dari angkatan dan polisi kan. Nah itu video itu ditampilkan. Sama video yang berbahasa Cina. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan berarti kan? Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni. Itu ya. Nah, kemudian swasta karena mendapatkan perlindungan bukan sebetulnya karena sudah membeli. Bahasanya itu harus digunakan. Sudah membeli perlindungan dari negara, aparatus negara sudah dibeli semua. Aparatus negara inilah kemudian yang bekerja. Jadi kenapa kerusakan proyek ini? Swasta dia bersembunyi di balik aparatus pemerintah, aparatus negara. Aparatus negara inilah kemudian yang menteror, mengkriminalisasi dan mengintimidasi rakyat untuk supaya melepaskan haknya. Karena POSN ini kan membutuhkan lahan. Nah, kalau dalam soal misalnya itu termasuk proyek tol segala macam sebetulnya. Semua. Jadi bukan cuma problem kita ini bukan cuma di PIK 2 sama di di Rempang, tapi semua proyek yang disebut PSN itu mengandung masalah. Karena apa? Pembiayaan dan pelaksanaannya semua swasta. Masalahnya itu satu. Nah, dari segi kekacauan hukum sudah, kekacauan konsep ekonomi sudah, kekacauan konsep pembangunan sudah, ya. Dan kita lihat itu ternyata kemudian di lapangan terjadi penipuan dan manipulasi pada level lapangan kita cerita nih. Di level lapangan, ketika proyek ini dilaksanakan bersentuhan dengan rakyat, maka rakyat itu ditakut-takuti seolah-olah proyek ini mutlak milik pemerintah, milik negara, sehingga rakyat nggak boleh melawan. Itu problemnya. Nah, ketika rakyat tidak boleh melawan, itu kan intimidasi. Artinya ada pemaksaan, ada intimidasi, ada mekanisme yang dilarang baik secara agama maupun secara hukum perdata. Itu dalam proses transaksi pelepasan hak itu ada pelanggaran hukum, baik secara syariat maupun secara hukum negara, perdata negara ya. Nah, jadi dua-dua itu mengandung apa pelanggarannya itu? Tadi itu satu misalnya contohnya di PIK, kita bisa masuk ke kasus sekarang ya. Tadi kerangka sudah kan, sekarang bisa kita masuk ke PIK. Di PIK itu misalnya, ternyata setelah diungkap oleh Pak Said Didu, kita sebut saja begitu ya, data-datanya, yang PIK itu dari mulai Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang, ternyata kemudian dibantah oleh pemerintah. Ternyata PIK itu hanya 1.700 hektar. Yang itu adalah pengelolaan kawasan hutan lindung untuk dijadikan wisata hutan lindung, hutan mangrove ya. Kemudian karena dia mengelola kawasan hutan mangrove, swasta ini diberikan hak itu. Kemudian di situ disediakan sarana untuk hiburan. Kemudian dibuat lagi semacam lapangan golf dan tempat balap mobil sirkuit. Rencananya begitu. Nah, maka itu nama proyek PSN di PIK 2 itu namanya ekoturism. Proyek itu ekoturism di dalam peraturan Menteri Perekonomian ya, Menko Perekonomian, peraturan Permenko ya, peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. Itu PIK 2 itu masuk kategori klaster ekoturism, pariwisata. Tapi kemudian prakteknya swasta ini menjual proyek PIK 2 ini adalah pemukiman. Kita bisa sudah saksikan ada berbagai macam iklan di video. Ini artinya apa? Ini kawasan diperuntukkan bukan untuk dalam negeri, bukan untuk rakyat Indonesia. Kalau iklannya pakai bahasa Cina, berarti ini dijual mau ke
pihak luar. Siapa pihak luarnya? Cina kan berarti kan? Berarti memang mengundang penduduk dari Republik Rakyat Cina. Jadi kita sebut Cina di sini sebagai negara ya, bukan sebagai etnis ya. Jadi kita nggak sebut Tionghoa, tapi Republik Rakyat Cina itu penduduknya diundang ke Indonesia, dibuatkan koloni, ya, dibuatkan pemukiman. Pemukiman itu namanya koloni kalau dalam bahasa asingnya itu koloni pemukiman. Dibikinkan koloni sekian ratus hektar, ya, sekian ribu hektar. Kemudian mereka dipersilakan untuk bermukim di situ. Nah, ini problem berikutnya dari segi hukum sudah, politik sudah, ekonomi sudah. Ini problem kedaulatan negara, bos.